Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Karena dengan ketakwaan itu kita akan mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Seperti yang Allah sampaikan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan orang itu menjadi jalan keluar, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya yang tiada disangka-sangka. Sidang Jum'ah yang terhormat, perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi digitalisasi, sebagai konsekuensi modernisasi dan AI, mempunyai dampak pada kehidupan baik secara individual maupun komunal, yaitu keluarga dan masyarakat, bahkan sampai menembus kepada bangsa. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut yang kemudian menimbulkan ketegangan atau stres akibat yang
ditimbulkan terjadinya menurun perilaku manusia atau yang disebut dengan dehumanisasi, dan berdampak pada tegangnya fungsi kehidupan manusia. Banyak orang terpukul dengan digitalisasi IE yang mereka menyangka bahwa modernisasi, digitalisasi, serta IE maka akan membawa kepada kesejahteraan. Padahal efek dari demodernisasi, digitalisasi, dan IE bukan hanya hal-hal yang positif, tetapi juga berdampak negatif. Yang paling nyata adalah saat ini kebenaran abadi yang terkandung di dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah hampir-hampir tersisihkan. Karena dianggapnya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sudah kedaluarsa. Na'udzubillahi min dzalik. Digitalisasi, modernisasi, dan AI tanpa telah disadari terjadi penyalahgunaan hampir semua aspek kehidupan, dan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa ini terjadi? Itulah perkembangan teknologi yang tidak bisa lepas dari cengkeraman manusia. Apa yang terjadi di dalam dunia ini ada dampak, ada akibat dari ulah manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perubahan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perubahan mereka, akibat dari juga perbuatan mereka, akibat dari perilaku mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, penyalahgunaan yang paling parah terjadi tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga negara-negara yang telah berkembang, dan kemudian penyalahgunaan narkoba dan alkohol itu menjadi jenis penyakit yang sangat berkaitan dengan mentalitas manusia. Ini juga tidak bisa lepas dari pengaruh digitalisasi informasi, IT, IE, dan juga modernisasi. Hadirin rahimakumullah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Haji Dadang Hawari Idris, MD, bahwa dampak penyalahgunaan narkoba dan alkohol itu satu, merusak hubungan kekeluargaan. Dua, menurunkan kemampuan belajar. Ketiga, ketidakmampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Keempat, perubahan perilaku yang antisosial. Lima, menimbulkan komplikasi kesehatan. 7, menurunkan produktivitas kerja.
Yang ketujuh, mempertinggi jumlah kecelakaan dan kriminal. Hadirin rahimakumullah, ini hasil penelitian Profesor Dr. Haji Dadang Hawari Idris. Hadirin rahimakumullah, penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang sudah menjadi penyakit yang endemik dalam masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak yang baru dewasa, anak-anak yang baru gede, dan remaja, bahkan sebagian orang dewasa pun pada gilirannya akan menghancurkan bangsa kita. Islam telah melarang sejak 15 abad yang lalu. Seperti terlihat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuwaqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Fahal antum muntahun? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu menghendaki untuk supaya kamu itu terjerumus di dalam kebaikan, terjerumus meninggalkan kebaikan, dan akan terjerembab ke dalam kenistaan. Fahal antum muntahun? Apakah engkau tidak akan berhenti? Hadirin rahimakumullah. Jadi yang dilarang oleh agama Islam tidak hanya alkohol, tetapi semua jenis zat yang memabukkan dan merusak kesehatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, naha Rasulullah SAW an kulli muskirin wa muftirin. An kulli muskirin wa muftirin. Rasulullah SAW melarang setiap zat yang memabukkan dan melemahkan. Memabukkan, melemahkan akal, melemahkan daya pikir. Hadirin rahimakumullah, sehubungan dengan pesan ini, pesan Rasulullah SAW, kami kemarin mendapatkan informasi jelas yang ada di dalam IT bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Kapolri 3 hal. 1, bongkar narkoba. Yang kedua, singkirkan judi online. Dan yang ketiga, garap, berangus yang namanya Hammer, minuman keras.
Hadirin rahimakumullah, karena memang bahwa apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya bukan untuk memperberat umatnya, tetapi untuk mensejahterakan. Maka Profesor Dr. Dadang Hawari Idris menyampaikan bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan alkohol, diperlukan suatu kondisi paling sedikit memenuhi kriteria. Yang pertama, kehidupan beragama di dalam keluarga harus digalakkan. Kita harus mempunyai waktu untuk bersama-sama dalam keluarga. Jangan sampai keluarga itu lepas dari pandangan kita, lepas dari perhatian kita. Ketika mereka bermain HP, harus kita awasi. Yang ketiga, keluarga harus mampu berkomunikasi dengan baik antar anggota keluarga. 4, saling menghargai sama anggota. 5, ada ikatan yang erat antara anggota keluarga. Dan kemudian yang terakhir, seandainya terjadi krisis keluarga, agar diselesaikan secara positif dan konstrusif. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang telah disampaikan di dalam khutbah ini maka pantas sekali kalau ajaran agama Islam menganjurkan umatnya, terutama orang tua, untuk berperan secara optimal dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar terjadi manusia, pembentuk manusia yang tangguh, yaitu dengan cara memberi nama yang baik, memberi ASI sesuai dengan agama Islam, yaitu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Lagi-lagi ini mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto agar bangsa Indonesia ke depan 10-20 tahun yang akan datang menjadi generasi yang cerdas. Maka sekarang sedang digalakkan adalah MBG, makan bergizi gratis, di breakdown oleh Muhammadiyah, MBM, makan bergizi Muhammadiyah. Kita tentu mendukung program-program itu. Berikutnya, kita harus dapat memberikan rezeki yang halal kepada anak-anak kita, bersikap kasih sayang kepada anak-anak kita, bersikap adil dan bijaksana, memberikan pendidikan akhlak yang bagus, tidak lupa untuk mendoakan setiap malamnya agar anak kita menjadi anak yang soleh. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan terakhir, menyadari bahwa anak itu adalah cobaan, anak adalah amanat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan usaha yang telah kami sampaikan ini, berusaha keras. Pertama, hindarilah narkoba, judi online, kemudian miras, minum-minuman keras. Didiklah anak-anakmu agar ngerti bahwa ketiganya itu adalah membahayakan keluarga, negara, dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidul khalaiq wal bashar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mahsyar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullaha ibadallah ila ma ta'akum wa shollu wa sallimu ala man bihillahu atakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.